Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan mahasiswa. Saya Faiza Nur Rahmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan asistensi mengajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing di kegiatan yang diadakan oleh Filta Australia. Sebelum saya mempresentasikan kegiatan saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Faiza Nur Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 20016013 dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Di kegiatan ini saya dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Rida Hasnul Ulia MPD dengan Sekolah Mitra Marceline College yang beralamat di Bullen, Australia, dan nama guru pamong saya adalah Pak J. Holiday. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kegiatan ini dilaksanakan dan mengapa saya mengikuti program ini. Nah, bersesuaian dengan visi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yaitu untuk menciptakan program studi yang unggul di bidang pendidikan, pengajaran, kebahasaan, dan kesastraan Indonesia sehingga menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan akademik yang profesional baik secara internal maupun eksternal sehingga Fakultas Bahasa dan Seni, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di internal kampus maupun eksternal kampus. Salah satunya yaitu melakukan kerjasama dengan Victorian Indonesian Language Teacher Association, atau yang disingkat dengan VILTA. Nah, dengan VILTA ini, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia melakukan kerjasama dalam program asistensi mengajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk siswa di negara bagian Victoria. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pengalaman yang akan meningkatkan kompetensi kepada mahasiswa secara utuh sebagai calon pengajar BIPA guna mendukung program internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, kenapa saya ikut? Karena saya ingin meningkatkan kapasitas diri saya sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Indonesia untuk turut menyukseskan salah satu cita-cita bahasa Indonesia, yaitu cita-cita menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, sehingga saya turut tergerak dalam program ini dan menjadi guru bantu di salah satu sekolah yang ada di negara bagian Victoria, Australia. Adapun tujuan kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia dan mengenalkan budaya pada siswa di Victoria, yang pada laporan ini saya ditempatkan di Sekolah Marceline College, Bullen, Australia. Adapun tujuan khususnya ada 3. Yang pertama yaitu melakukan diplomasi budaya dan diplomasi bahasa antar negara, yaitu negara Indonesia dan Australia. Yang kedua, untuk mendukung program internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mempersiapkan calon pengajar BIPA yang profesional. Selanjutnya manfaatnya, ada manfaat bagi siswa BIPA, yaitu program ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbahasa Indonesia yang berdampak pada peningkatan keterampilan berbahasa dan pengenalan bahasa Indonesia. Adapun bagi guru BIPA yang dibantu, pada kesempatan ini saya membantu Pak Hugh dan asisten bahasanya yaitu Mas Eden. Itu dapat menyampaikan program budaya dan kelas percakapan bersama guru bantu sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa sebagai guru bantu dalam program ini yaitu dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh sebagai calon pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Berikutnya mengenai profil tempat saya menjalani asistensi mengajar. Sekolah ini bernama Marceline College. Jadi Marceline College ini adalah Catholic Secondary School khusus laki-laki yang alamatnya berada di Bullen, Australia, negara bagian Victoria. Nah, mengenai sejarahnya,
Sekolah ini didirikan pada tahun 1950 oleh Marist Brothers. Sekolah ini merupakan bagian dari Associated Grammar School of Victoria. Di sekolah ini menawarkan program pendidikan untuk siswa kelas 7 hingga kelas 12 dengan mengembangkan keterampilan pribadi, antar pribadi, dan praktis para siswanya. Salah satu mata pelajaran pilihan yang ada di sekolah ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi sekolah ini kalau di Indonesia itu mirip-mirip dengan SMP dan SMA, tapi dilaksanakan oleh sebuah yayasan. Dan mereka punya mata pelajaran pilihan bahasa, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Rusia, dan salah satu yang mereka pelajari juga adalah bahasa Indonesia. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia di Marcellin College ini dibina oleh para guru. Salah satunya adalah Pak Syuk Holiday yang saya bantu pada kegiatan ini, dan juga ada beberapa asisten bahasa. Nah, di kegiatan ini saya ditemani oleh asisten bahasa yaitu Mas Eden. Mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini ditawarkan untuk siswa kelas 7 sudah ditawarkan hingga siswa kelas 12 dengan rincian pada kelas 7 itu ada 10 orang siswa, kelas 8 ada 22 orang siswa, kelas 9 dan 10 itu digabungkan, kelasnya ada 12 orang siswa, dan kelas 11 dan 12 adalah kelas gabungan juga, ada 3 orang siswa yang pada akhir tahun mereka akan menjalankan program bahasa dan ada ujiannya seperti itu. Nah, pada sekolah ini siswa belajar dari hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 3.25 sore waktu Melbourne. Dan dilaksanakan dalam beberapa periode dengan 2 kali jam istirahat. Dan saya melakukan pengajaran di sekolah ini selama Agustus sampai September 2022, terhitung selama 2 bulan. Dan mengenai untuk pelajaran di sekolah ini, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh guru. Di antaranya guru harus bersikap ramah dan menjaga tata krama kepada siswa, kepada guru, dan kepada asisten bahasa. Guru tidak melakukan komunikasi luar kelas dengan siswa tanpa persetujuan orang tua. Yang ketiga, guru bantu diharapkan untuk hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati bersama guru pamong. Kemudian guru bantu membantu guru pada jadwal yang telah disepakati. Yang kelima, guru bantu menyiapkan media pembelajaran jika diperlukan. Selanjutnya, guru bantu dan guru mentor, maksud saya, serta asisten bahasa mengenai pembelajaran itu, segala komunikasinya dilakukan melalui WhatsApp dan email. Nah, sebelum mengikuti program ini, kami juga telah melakukan beberapa persiapan. Persiapan yang pertama itu ada persiapan pembekalan. Pembekalan setelah kami dinyatakan lulus dalam kegiatan ini, kami dibekali dari Filta mengenai sistem dan kurikulum pembelajaran di Australia. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan bagaimana sistem kurikulum di sana. Pembekalan dilakukan pada 8 Juli 2022. Selanjutnya, kami setelah dibekali, kami dilakukan serah terima kepada guru bantu dan kepada sekolah masing-masing dilepaskan oleh Filta. Ini dilaksanakan pada 4 Agustus 2022. Kemudian dari program studi juga melakukan pembekalan, yaitu pembekalan workshop, dan kami dibekali tentang workshop penyusunan perangkat pembelajaran BIPA, workshop yang pertama pada 6 Agustus 2022, dan workshop yang kedua pada 7 Agustus 2022. Selanjutnya dalam pelaksanaan program, saya masuk 10 kali dalam kegiatan pembelajaran, dan ini dilakukan secara daring melalui media Zoom Meeting, dan semua tautan Zoom Meeting itu dikirimkan melalui email. Nah, di sini pada pertemuan pertama, tanggal 15 Agustus 2022,
Saya dibantu dengan Mas Eden, asisten bahasa di sana pada waktu itu, melakukan kegiatan pembelajaran dengan siswa kelas 8 pada periode 2 dengan topik budaya makanan Indonesia, dan para siswa melakukan praktik cara memesan makanan pada waktu itu. Yang pertemuan 2 kebetulan waktu itu sedang kemerdekaan Indonesia. Di sana mereka juga merayakan kemerdekaan Indonesia, dan para siswa juga turut dalam kegiatan tersebut. Mereka melakukan kuis-kuis, dan saya juga membantu untuk membuatkan sebuah kuis mengenai lagu kemerdekaan. Dan dari laporan guru Pamong, para siswa sangat senang dengan kegiatan pada hari itu. Kemudian di pertemuan 3, yaitu pada 24 Agustus 2022, saya bersama Pak Hugh dan Mas Eden itu mengajarkan topik perkenalan diri dan hobi kepada siswa kelas 7. Kemudian pertemuan 4 pada 26 Agustus 2022, kami melanjutkan topik perkenalan diri tadi. Yang pertemuan kemarin itu dilanjutkan, dan siswa pada kesempatan ini mengenalkan diri satu persatu dengan media foto keluarganya. Pertemuan kelima itu pada 30 Agustus 2022. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mengajar siswa kelas 9 dan 10. Jadi kelas gabungan itu dengan topik agama. Nah, siswanya sangat antusias dan mereka menanyakan banyak sekali hal mengenai agama di Indonesia dan agama di Australia, dan apa saja perbedaan-perbedaannya. Kemudian di pertemuan ke-6, yaitu pada 31 Agustus 2022, di sini kami melakukan tanya jawab dengan siswa kelas 9 dan 10. Itu mereka bergantian maju ke depan satu persatu untuk berdiskusi dengan saya mengenai topik agama. Dan siswa terlihat sangat percaya diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, meskipun beberapa kali siswa menyatakan dengan tata bahasa yang masih sangat sederhana. Kemudian di pertemuan ketujuh, yaitu pada 2 September 2022, di sini siswa kelas siswa kelas 8, mereka sebelumnya sudah diberi tugas oleh Pak Hugh untuk membuat makanan kesukaan dan mereview makanan kesukaan mereka. Nah, di pertemuan ini mereka mereview makanan Indonesia dan memberikan penilaian. Siswa juga diminta untuk menuliskan teks deskripsi tentang makanan yang mereka sukai dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang pertemuan 8 pada 9 September 2022, di sini pada siswa kelas 11 kami melakukan percakapan umum dan melakukan review terhadap keterampilan berbahasa siswa. Nah, begitu juga dengan pertemuan ke-9, tapi pada pertemuan ke-9 ini hanya ada satu siswa yang hadir, yaitu pada kelas 11. Siswa kelas 11, 12 itu kan ada 3 orang, tapi yang hadir waktu itu hanya ada 1 orang karena di sana sebenarnya sudah masuk jadwal libur sekolah. Jadi ada siswa 1 yang hadir, dan siswa tersebut sangat antusias. Bahkan bahasa Indonesianya sangat bagus untuk ukuran untuk golongan siswa kelas 11 pada waktu itu. Kemudian setelah liburan berakhir pada pertemuan 10, sebenarnya adalah pertemuan terakhir saya dengan siswa, di tanggal 6 Oktober 2022, itu kami melakukan percakapan umum dengan siswa kelas 11 dan 12, dan di pertemuan tersebut juga kami membicarakan tentang liburan kemarin mereka kemana, dan apa rencana mereka ke depannya setelah belajar bahasa Indonesia ini. Nah, dalam melakukan pembelajaran, saya juga menggunakan media-media ajar.
Di sini juga hasil luaran dari workshop yang sudah diadakan oleh Prodi. Saya menggunakan 4 jenis. Yang pertama itu jenisnya poster. Saya menggunakan poster poster menu makanan restoran. Jadi ini yang digunakan siswa ketika mereka praktik memesan makanan dan praktik berbicara dengan siswa lainnya. Kemudian juga ada poster pariwisata untuk mengenalkan tempat kepada siswa. Kemudian juga melalui media ajar berupa salindia presentasi. Kemudian di kelas 7 untuk memantik semangat siswa, saya juga menyertakan e-book cerita dan kami melakukan storytelling, kami melakukan penceritaan di awal kelas dan diambil hikmah dan pelajaran dari cerita tersebut. Kemudian juga ada media ajar berupa audio visual. Yang pertama ini ada video ajar cara memesan makanan di rumah makan Indonesia. Yang kedua ini ada video ajar ketika saya menjelaskan cara mengenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada video ajar ketika perayaan 17 Agustus di sekolah mereka. Jadi ini adalah kuis dari salah satu kegiatan yang kami lakukan. Selanjutnya, setelah kegiatan selesai, kegiatan ini ditutup dan kami diserah terimakan kembali ke Prodi oleh Filta, dan di sini um, yang menyerah terimakan adalah Presiden Filta itu sendiri, yaitu Ibu Silvi Wantenia. Kegiatan ini dilaksanakan pada 7 Oktober 2022. Nah, selanjutnya, untuk menutup presentasi pada kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, pada asistensi mengajar di Pavilta Australia ini, saya diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan diplomasi budaya dan diplomasi bahasa tentunya secara virtual melalui media Zoom selama 2 bulan, yaitu terhitung dari Agustus sampai September 2022. Nah, saya mendapat banyak bimbingan dari Filta, dari dosen pembimbing, dari Pak Hugh, tentunya selaku guru mentor saya, guru pamong saya, dan Mas Eden sebagai asisten bahasa di sana. Mereka benar-benar membantu saya ketika saya mengalami kesulitan memahami sistem dan kurikulum pembelajaran di Australia. Nah, setelah program, saya lihat bahwa keterampilan berbahasa siswa terus menunjukkan peningkatan dan siswa juga menunjukkan kepercayaan diri mereka ketika mereka berbicara kepada saya sebagai penutur asing, sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Adapun saran untuk kegiatan ini, yang pertama, untuk Filta, saya menyarankan untuk terus melanjutkan kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia, tentunya juga dengan Universitas Negeri Padang, serta untuk memperpanjang durasi program karena rasanya untuk 2 bulan saja mengajar ini tidak cukup. Dan saya juga menyarankan untuk kedepannya, karena apabila pandemi telah berakhir, untuk melaksanakan program secara tatap muka. Dan bagi Universitas Negeri Padang, saya menyarankan untuk terus menjaga hubungan baik dengan Filta dan terus melanjutkan kerjasama ini, serta untuk mensosialisasikan program ini sehingga informasinya terang kepada mahasiswa dan mahasiswa diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program ini. Kemudian kepada calon-calon guru bantu berikutnya untuk menguasai teknologi dan memahami sistem pendidikan di Australia agar memudahkan ketika mengajar siswa nantinya. Sekian presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.